Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya bahwa kabarnya begitu kan ya, dari kubu Jokowi nampaknya sudah mau menyerah ya untuk soal dugaan ijazah palsu ini. Nampaknya menyerahnya gimana bang? Ya, dia sudah mulai membicarakan soal perdamaian ya. Jokowi mengatakan ya, disebut ya, terbuka kabarnya untuk bermediasi dengan Roy Suryo CS ya soal kasus ijazah itu. Artinya ya mereka saling meminta maaf ya. Eh, Masa iya begitu kubu Mulyono mau menyerah lalu kemudian untuk ingin berdamai? Apakah sudah mentok seperti itu? Setelah digali beberapa dugaan-dugaan ijazah palsunya begitu kan. Ya dengan bukti-bukti yang forensik, dengan bukti-bukti saintek begitu kan ya. Terus kemudian telematika begitu. Kok sekarang ya mau menyerah untuk lalu kemudian ingin bermediasi, lalu kemudian saling meminta maaf. Ya. Nampaknya ini sudah mulai ya ketar-ketir lah begitu kan. Ya, untungnya dari pengacara Roy Suryo ini ya menolak begitu kan untuk berdamai, menolak untuk bermediasi begitu. Kan sekali lagi tidak ada perdamaian dengan kepalsuan, tidak ada perdamaian dengan kebohongan, tidak ada kepalsuan dengan ketidakjujuran. Sekali lagi tidak ada kompromi antara al-haq dan al-batil. Sehingga kami tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, Pak Rismon, Pak Roy dan yang lainnya tetap membersamai aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang ingin membuka kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Ya pasti kabarnya ijazah Jokowi ini nanti begitu kan ya klimaksnya luar biasa. Kabarnya begitu, kata Said Didu. Nah, saya melihat begini. Sekarang ini ternyata begitu kan untuk untuk bermediasi antara Roy Suryo CS dengan Jokowi nampaknya masih banyak orang-orang yang kemudian negosiasi begitu. Saya nggak tahu persis tapi yang jelas perkembangan di berbagai media sosial sudah ada yang mendorong Roy Suryo ini ketemu dengan Jokowi, bahkan Jokowi didorong untuk ketemu Roy Suryo untuk bermediasi lewat lewat percepatan transformasi Polri begitu yang kemudian dikendalikan oleh Pak Jimli. Nampaknya dengan hal seperti inilah bisa saja berakhir ijazah Jokowi ini. Nanti publik bertanya-tanya begitu. Kalau Roy Suryo ini saling meminta maaf, lalu kemudian Jokowi saling meminta maaf, lalu kemudian damai, maka ijazah Jokowi ini tidak kunjung berakhir. Berakhirnya di mana? Nggak tahu begitu apakah ini palsu, apakah ini asli ujung-ujungnya. Kalau nanti di persidangan, kalau sudah di persidangan apakah ini asli atau palsu, baru saling bermediasi, saling minta maaf dan sebagainya. Itu aja segampang itu begitu kan. Kenapa kok masih berbelit-belit? Ada apa? Kita tunjukkan hanya dilihat enggak. Oh, Nggak bisa. Kita cek, kita uji sendiri. Bukan diuji sendiri, diuji terbuka. Ahli dari Anda mana? Ahli dari Jokowi mana? Sini, ke Iya, depan. Ahli artinya dari itu mana, Pak? bukan hanya untuk dilihat. Oh Loh, iya, harus diperiksa. itu sudah ada. Itu kan diperiksa. Iya. Makanya ngapain kita kasih itu yang periksa itu Nah, adalah ini kan berarti nggak terbuka. Bukan masalah terbuka, tidak terbuka. Nggak terbuka, kita tidak mau jujur, tunjukkan, tidak mau transparan. Tapi dinyatakan bahwa itu kita akan ambil dan kita Bukan diambil. Gimana cerita? Taruh aja di tengah, begitu? taruh di tengah, kemudian semua lab 4 misalnya, oke, kita datangkan juga misalnya dari BRIN, Badan Research Indonesia ya, gitu, nasional. Terus kita lihat bersama, saya Dr. Resmon, ahli sana siapa? Inisial JS tuh. Oke, kita teliti satu-satu, kita bandingkan. Kita fair aja. Kalau bang ya kita katakan ya, kalau enggak kita katakan enggak. Itu tidak terjadi. Dari awal mau nunjukin ijazahnya itu susah. Padahal yang namanya ijazah itu kan diterima kita dengan sangat bangga, dengan sangat ceria. Ini yang nggak masuk akal sehat. Mana ada orang yang bangga dengan ijazahnya, kok ini ijazahnya disembunyiin. Kalau ada orang lihat, oh nanti saya pidanakan. Dan ini perdebatan yang sangat yang sangat panas begitu kan ya antara Roy Suryo dengan Andi Aswan begitu. Tapi nyatanya begitu kan, nampaknya Andi Aswan ya para termul-termul itu tidak ngerti apa yang disampaikan Roy Suryo.
Masa begitu bukan ahli forensik, bukan ahli telematika begitu kan ya? Saya kira tidak ngerti itu begitu. Saya pun tidak ngerti apa yang kemudian disampaikan temuan-temuan dari Roy Suryo, dari Rismon begitu kan? Karena bukan ahlinya begitu. Tapi saya cukup percaya. Nah, dengan inilah yang kemudian banyak yang bertanya-tanya begitu kan. Ini harus ditunjukkan kepada publik secara transparan, kata Roy Suryo. Masa yang menunjukkan ijazah aslinya, menunjukkan ijazah diam-diam begitu kan? Ini perdebatan yang cukup menarik begitu kan ya. Nah, nanti maunya Roy Suryo ini begitu kan ya, tunjukkan ijazahnya itu ya secara terbuka, bukan lalu kemudian seolah-olah tertutup dan sebagainya. Nah, dan disinilah kemudian banyak komentar-komentar netizen begitu di berbagai media sosial begitu kan. Nah, salah satu yang kemudian mencuat di situ adalah soal bagaimana bermediasi begitu. Nah, untungnya Roy Suryo itu menolak, Roy Suryo CS menolak dengan kawan-kawan mereka, tapi ada beberapa para pendukung-pendukung Roy Suryo dulu begitu kan ya, juga mendukung untuk bermediasi. Nggak tahu tiba-tiba bagaimana begitu. Saya nggak tahu begitu kan. Nah, ini masih untunglah pengacara dari Roy Suryo itu menolak keras begitu. Tapi kalau Roy Suryo begitu dengan dorongan-dorongan dari yang lain, nampaknya akan mau untuk bermediasi bersama begitu. Karena ini memakan waktu, Bos. Memakan waktu yang lama begitu. Nah, salah satu yang kemudian berbicara seperti itu adalah Ketua Umum Jokowi atau Joman ya, si Andi Aswan itu merespon rencana penyelesaian secara damai ya terkait dengan soal ijazah dugaan ijazah palsu Jokowi. Nah, menurut Jokowi terbuka ya upaya tersebut. Kabarnya begitu. Nah, Andi ini menegaskan bahwa seorang Jokowi terbuka untuk bermediasi terkait soal dugaan ijazah palsu itu. Menurutnya, Jokowi adalah pihak yang difitnah oleh Roy Suryo kan? Sekarang sudah banyak yang kemudian dipelintir begitu, seolah-olah Roy Suryo yang salah. Padahal kalau hanya ingin meliti begitu kan, ya silakan, gak ada masalah bro. Masa iya kalau ada orang yang meliti menanyakan soal dugaan ijazah palsu begitu lalu kemudian dianggap salah dan sebagainya. Nah, inilah salah satu nanti kalau Roy Suryo mau untuk bermediasi begitu, maka kemudian yang jadi kambing hitam itu adalah Roy Suryo, seolah-olah harus minta maaf, seolah-olah harus tunduk kepada Jokowi begitu kan. Dan pada akhirnya ijazah ini tidak selesai. Padahal kita tahu selangkah lagi ini akan menentukan nasib Jokowi apakah ijazahnya asli atau palsu begitu di pengadilan. Saya kira itu begitu jalan utamanya. Makanya saya berharap bahwa dibawa ke pengadilan. Untuk apa? Untuk menemukan titik temu aja begitu. Dan kita lihat saja Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu kan sudah menemukan fakta ini, fakta itu secara forensik dan sebagainya. Jadi Andi Aswan ini nampaknya sudah mulai menyerah begitu ketika mengatakan begitu kan ya. Mengaku tak masalah terkait rencana mediasi yang akan dilakukan Komisi Percepatan ya, Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimli Asidiki. Meski demikian semuanya tergantung kepada keputusan Jokowi. Ia lantas menyayangkan persoalan ijazah palsu ini terus berkembang, pasalnya Roy Suryo CS masih mempermasalahkannya hingga sekarang. Ya karena diduga itu begitu kan ya. Karena temuan-temuan dari Roy Suryo itu kan berbeda begitu kan ya. Artinya ada dugaan yang kemudian bisa mengarah kepada palsu dan sebagainya. Dan ini yang dipertahankan oleh Roy Suryo dengan temuan itu. Makanya saya katakan tadi, kalau temuan Roy Suryo seperti itu, temuan Rismon seperti itu, dan ahli-ahli yang lain seperti itu, maka kemudian yang terjadi di situ dianggap tidak valid pada akhirnya. Ya dengan temuan-temuan forensik itu, padahal forensik itu tidak saintek, forensik, terus kemudian telematika begitu kan. Ya itu kan satu kesatuan berbasis matematika, berbasis kuantitatif begitu kan ya. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini menarik begitu, biar berakhirlah soal dugaan ijazah palsu ini ya di pengadilan, bukan cara bermediasi. Nampaknya sudah mulai ketakutan. Nampaknya sudah mulai ketakutan ini ya.
Coba kita baca komentar-komentar netizen. Malah komentar-komentar netizen juga geram juga begitu kan. Ini, buktikan dulu asli apa enggak, baru mediasi. Susah kalau ijazah berwajah seperti ini begitu kan ya. Ini salah satu komentar netizen. Di zaman teknologi face recognition atau udah canggih begitu, rasanya rakyat sudah dianggap bodoh semua. Ini salah satunya. Ini Bung Rong Suryo dan kawan-kawan mereka baru bisa dinyatakan memfitnah Jokowi atas dugaan ijazah palsu jika ijazah Jokowi telah diuji keasliannya, keabsahannya di depan pengadilan dan terbukti sah dan asli berdasarkan keputusan hakim di pengadilan. Itulah urutan yang harus dilakukan. Ada yang berkomentar lagi, kalau memang ijazahnya asli pasti dia akan melanjutkan ke pengadilan karena menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Makanya dia ketakutan di pengadilan, minta mediasi karena ijazahnya dianggap dan diduga abal-abal. Ini salah satu komentar netizen. Jadi saya menggaris bawahi begitu apa yang disampaikan netizen tadi, bahwa iya, salah satu yang kemudian menjadi pembuktian asli atau palsu itu nanti di pengadilan begitu. Kalau toh sekarang ini temuan dari Roy Suryo, temuan dari ahli forensik dan saintek begitu kan ya, dan sains begitu, itu menunjukkan ada identik begitu. Dan inilah harus begitu kan. Kenapa sesusah itu begitu? Apakah nanti Jokowi begitu kan ya tidak bisa hadir di pengadilan atau bagaimana begitu kan? Sehingga harus bermediasi seperti ini. Jadi semuanya serba capek, ujung-ujungnya tidak mendapatkan ya hasil apakah ini asli atau palsu pada akhirnya begitu. Makanya kalau Pak Jimli berada di tengah sebagai bentuk ya Komisi Percepatan Reformasi Polri, saya kira ya langkah yang baik juga begitu. Tapi mediasinya setelah di pengadilan ya. Jadi sekarang ini nampaknya begitu kan publik begitu seolah-olah ditekan ya dan harus percaya apa yang kemudian yang beredar hari ini soal mediasi, dianggap bahwa kita harus percaya bahwa ijazah Jokowi asli. Kita ditekan begitu kan dengan narasi bahwa Pak Jimli mengatakan begitu kan ya, yang kemarin diundang ditolak oleh Rosuryo. Seolah-olah nanti begitu kan ya, publik harus percaya bahwa ya dugaan-dugaan ijazah ini begitu kan ya akan berakhir dengan keaslian itu pada akhirnya. Makanya keaslian itu nanti di persidangan, di pengadilan baru selesai begitu kan. Baru melakukan mediasi. Ya salah satunya kan untuk menanyakan itu begitu kan. Untuk menanyakan apakah temuan Rosuryo ini salah sebenarnya. Apakah gimana begitu kan. Kan itu seharusnya. Tapi kita lihat saja masyarakat kan tidak bodoh begitu. Masyarakat kan sekarang cerdas Pak. Artinya apa? Artinya masyarakat ini menunjukkan menunjukkan pikirannya begitu kan ya, yang selalu terbuka terhadap publik, di mana kalau temuan secara forensik dan saintek begitu kan ya, atau sains ya dan telematika ini sulit untuk sulit untuk dibantah begitu. Ya ini realitasnya begitu. Makanya dengan adanya seperti ini masyarakat tahu begitu kan ya soal posisi soal dugaan ijazah palsu ini begitu. Nah, salah satu komentar netizen banyak mengatakan begini nih, Andi Aswani bisa jadi miliuner baru gara-gara ijazah palsu. Suaranya sangat diperlukan para pencari reformasi dengan kenaikan ratingnya 2 juta. Berlipat-lipat kata netizen begitu. Tapi netizen banyak yang justru mengatakan bahwa ya tunjukkan dong begitu kan ya. Andi Aswan itu kan bidangnya apa? Bukan telematika, bukan sains begitu kan ya, bukan bukan forensik dan sebagainya. Lalu kemudian dadakan berbicara soal forensik, soal pertemuan. Dan kita lihat saja ketika dibantah begitu kan ya, uratnya keluar. Ini salah satunya begitu. Saya berharap bahwa nanti di pengadilan ya, ahli dari kubu Roy Suryo, ahli dari Jokowi begitu kan, sama-sama dipertemukan. Artinya ini bukan soal nanti endingnya adalah palsu begitu kan atau asli, tapi endingnya adu ilmu. Ini baru bisa begitu kan ya, adu ilmuwan. Bagaimana temuan-temuan itu begitu. Mana yang benar dan mana yang tidak. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau di negara-negara lain, ya di negara-negara lain, soal dugaan ijazah palsu dipasrahkan kepada pihak aparat, selesai sebenarnya.
Tapi kalau ilmuwan seperti ini ya kita harus ada kompetisi begitu kan. Seharusnya begitu. Tapi kita lihat saja para ahli di situ ya tidak mungkin ahli forensik, ahli telematika, ahli sains begitu kan. Lalu kemudian berbeda begitu. Saya kira tidak mungkin itu. Kenapa? Karena ini satu bidang ilmu yang harus yang harus kita tahu bahwa itu tidak ada yang lain begitu kan. Karena ini semuanya menggunakan rumus adalah matematika. Kabarnya begitu ya. Seperti sains begitu kan ya. Kalau 2 tambah 2 berarti 4 begitu kan. Tidak mungkin lagi jadi 10 dengan ilmu yang lain. Jadi 20 dengan ilmu yang lain begitu. Ini keren begitu kan ya. Adu ilmu pada akhirnya. Tapi saya menganggap hal seperti itu begitu kan ya. Terus ada yang kemudian begini, emang acara apa pakai minta maaf-maafan? Halo, ini perkara keabsahan dan kebenaran. Belum diperlihatkan sudah merasa paling benar. Silakan jalur pengadilan biar kelihatan jelas yang identik dan otentik. Rakyat sudah terlalu muak ya dibodoh-bodohi. Dia makanya yang saya katakan tadi sampai kiamat pun ya tidak akan pernah selesai begitu. Dan ujung-ujungnya begitu kan, ya sana sini begitu. Nanti di pengadilan apakah Jokowi datang, nanti di pengadilan ini lagi. Dan ujung-ujungnya tidak kunjung selesai. Saya kira ini harus benar-benar benar-benar diselesaikan secepat mungkin begitu kan ya. Biar cepatlah begitu. Dan nanti kita tahu di pengadilan itu apakah dugaannya apa palsu atau asli. Ya kita tunggu sajalah begitu kan ya. Tapi kalau minta maaf saya kira agak jauh. Tidak mungkin Roy Suryo CS dan yang lain minta maaf kecuali Jokowi minta maaf. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.